Hey again, it's me. So welcome again to C3 Freedom Generation Online Experience ya. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah belajar minggu lalu. Ada ingat 3 lingkaran itu? Ada ingat? 1, belajar dari pengalaman masa lalu. Terus nilai-nilai inti dari kehidupan. Lalu yang ketiga adalah karunia roh. Minggu ini kita akan bahas soal belajar dari pengalaman masa lalu. Mari kita buka ayat ini sama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu Tuhan bilang segala sesuatu, ya, kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti keadaan-keadaan yang baik, ya, ataupun mungkin keadaan-keadaan yang kurang baik, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Segala sesuatu. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu untuk menjadikan kebaikan buat kita. Oke? So, waktu kita bilang kita mau belajar dari pengalaman masa lalu, apakah berarti kita hidup di masa lalu? No. Tapi saya percaya apa yang kita alami di masa lalu itu akan itu membentuk kita ke kehidupan kita yang sekarang. Oke? So, kita akan melakukan 3 hal. Kalian boleh lihat di handout kalian. Pertama, kita harus identifikasi orang, acara, dan keadaan-keadaan yang telah mempengaruhi kehidupanmu dengan cara yang nyata. Oke? Lalu yang kedua, kita akan atur garis waktu pribadi jadi bab-bab. Lalu yang ketiga adalah kita akan mengklarifikasi tema dan pelajaran apa yang Tuhan tunjukkan ke kamu waktu kamu melihat ke pengalaman masa lalu kamu. Jadi maksudnya apa sih, Kak? Bingung ya. Jadi kita akan bikin kayak satu timeline, satu garis, kayak storyboard kehidupan kita. Kayak contoh nih, misalnya aku ngomong soal masa lalu aku. Dulu waktu aku kecil, aku umur 2 tahun, ayah saya, dia udah ajak saya ke gereja. Ayah saya dulu pemain piano di gereja dulu, dan dia ajak saya nyanyi. Meskipun bagian-bagian yang kecil di paduan suara gereja waktu itu, tapi saya sudah mulai ikut bernyanyi. Jadi dari pengalaman itu bawa saya ke sekarang sampai akhirnya saya jadi worship leader gitu ya. Terus contoh lainnya, waktu kecil ibu saya itu kerja di lab ya, di lab tempat periksa darah lab. Jadi hari-hari saya itu dipenuhi dengan jarum, tube test, ya hal-hal yang seperti itu. Terus waktu akhirnya saya pindah ke Indonesia, oma saya waktu itu sakit, dan oma saya itu karena dia diabetes setiap hari harus suntik insulin. Jadi waktu kecil itu saya waktu itu kira-kira kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD itu saya udah bisa suntikin oma saya gitu ya. Jadi dari kecil tuh saya karena udah sering main sama jarum. Jadi kelas 5 SD pun saya udah bisa suntikin oma, bayangin ya. Jadi udah biasa banget dengan hal-hal yang berbau-bau sedikit-sedikit medis gitu ya. Jadi waktu teman kita pernah ada yang sakit kanker, saya pernah rawat dia juga gitu. Dan akhirnya karena dari hal itu, waktu saya SMA, saya tertarik untuk ikut yang namanya Palang Merah Remaja gitu ya. Belajar dari Palang Merah Remaja, terus kalau kita tarik lagi sampai ke kehidupan sekarang, saya baru ngerti kenapa sih dulu saya ikut-ikut begitu, kenapa ya saya suka ikut-ikut Palang Merah Remaja. Ternyata di hari-hari ini yang waktu itu, kalian ingat waktu itu Jakarta pernah banjir gede banget. Nah itu ternyata hal-hal yang saya belajar di Palang Merah itu saya terapkan waktu saya tolongin orang waktu banjir. Lucu ya, padahal kan itu kan kalau tarik garis tadi dari yang zaman saya masih kecil banget, masih SD main-main jarum, sampai terus kelas 5 SD saya suntikin oma, terus SMA saya ikut Palang Merah. Sampai akhirnya waktu saya udah umur 30-an baru ternyata tuh saya terjun ke banjir, ke tempat-tempat bencana untuk bantuin orang. Jadi itulah pengalaman masa lalu yang akan membentuk apa sih tujuan hidup kita, gitu ya.
Tapi kalian juga nggak boleh takut sama namanya dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Tadi kan yang saya ceritakan masih yang bagus-bagus ya, kayak wah ikut choir, belajar suntik-suntikan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga, tadi kan kita bilang apa, segala sesuatu ada juga hal-hal yang mungkin kurang baik. Contohnya kalau buat saya gitu, waktu SMP, ini baru pertama kali pacaran. Ada sini udah punya pacar atau lagi suka sama orang, contohnya gitu ya. Dan saya nggak tahu kan bahwa ternyata waktu saya SMP itu saya nggak siap juga buat pacaran. Apa gunanya saya pacaran gitu ya? Sampai akhirnya apa? Saya sakit hati kan? Waktu akhirnya wah tiba-tiba ditinggalin, tiba-tiba diputusin, dan segala macam dramanya berpacaran. Itu saya sakit hati. Dan akhirnya saya malah jadi stres, saya depresi. Wah waktu itu saya depresi banget. Udah ada masalah di rumah tangga, di keluarga gitu. Itu wah sama pacar digituin kok. Saya di satu titik yang saya sampai kayak mengalami depresi. Sampai saya pernah sampai rasa mau bunuh diri. Ya, sampai segitu. Dari pengalaman-pengalaman itu bahkan sampai nggak tahu ya, kayak nggak kelihatan kali ya. Tapi jadi waktu itu saya pernah coba silet, gitu ya. Saya pernah coba silet diri saya sendiri. Tapi entah gimana ceritanya nggak pernah tembus, gitu ya. Jadi saking saya depresi, saya sampai halusinasi, sampai akhirnya guru-guru temuin saya lagi di perpustakaan ngumpet, dan saya udah geret-geret tulisannya. Dan sampai sekarang di tangan saya masih ada bekasnya, gitu ya. Sekarang saya tanya sama Tuhan, kok lucu ya, kok nggak pernah tembus. Tapi kenapa Tuhan tetap tinggalin tanda di sini? Karena saya percaya apa yang pernah saya alami itu yang mendorong saya saat ini untuk saya mau melayani kalian, untuk saya mau melayani generasi, gitu ya. Apa yang saya alami waktu saya masih muda gitu, yang gimana susah senengnya sebagai anak muda. Saya mau ada di sini untuk saya bisa layani kalian, untuk saya bisa bilang sama kalian, apa sih gitu ya, waktu saya muda tuh saya gimana. Saya nggak mau kalian sampai harus jatuh seperti saya nggak mau kalian harus sampai mengalami hal-hal yang kurang baik, karena saya nggak diajar. Itu alasan kenapa saya akhirnya, kita bilang, dari pengalaman-pengalaman masa lalu, itu akan membawa kita ke purpose-nya Tuhan sampai hari ini. Oke? Jadi mungkin kalau mau gampang kalian boleh ambil post-it gitu ya, tahu ya post-it yang tempel-tempel. Kalian mungkin dulu saya waktu kecil saya pernah diajarin masak gitu ya. Ini satu, dulu saya sama ayah saya pernah diajarin robotics or I don't know, whatever. Kalian urutin terus kalian lihat Tuhan lagi ajar apa ya? Tuhan kasih tema apa ya dalam kehidupan kalian gitu ya. Kayak buat saya lihat gini, bahwa dalam segala sesuatu, ya dari waktu saya choir, dari waktu saya suntik-suntik itulah ya, dari waktu saya dengan medis itu, sampai akhirnya waktu saya depresi sekalipun, akhirnya sekarang saya tahu apa? Tuhan bikin hidup saya untuk saya boleh melayani orang lain. Ya, kira-kira Tuhan mau ajar kalian apa lewat masa lalu kalian? Okay, so nanti kalian diskusi dalam kelompok kalian, and I'll see you again next week. Okay? Dadah!